tambah lagi bebatuan. Nah ini nih yang bikin licin ini, jadi harus hati-hati. Setiap hari, warga Dusun Rapa Ombo memulai aktivitasnya dengan pergi menggarap lahan. Kebetulan sudah memasuki musim panen padi. Meski dalam kondisi hamil, Ibu Sulastri tetap ikut bekerja memanen padi di sawah milik kakaknya. Lahan sawah milik Ibu Sulastri cukup jauh dari dusun, berlokasi di sekitar kawasan hutan milik perhutani. Tidak terlalu luas, hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Di Dusun Rapaombo rata-rata warganya itu hanya panen padi 1 tahun sekali. Itu pun untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan setelah padi ini selesai, mereka akan langsung berganti menjadi kebun cabai ya, Pak, ya. Sawah yang dimiliki warga Dusun Rapah Ombo adalah sawah tada hujan. Jadi sangat bergantung pada curah hujan. Jika musim hujan datang tak menentu, hasil panen tak bisa diandalkan. Bahkan banyak yang gagal karena kurang pengairan. Entah bagaimana, mereka bisa terus bertahan dalam kondisi hidup yang kian sulit. Terus kalau dapat penghasilannya dari mana, Mbak? Ya tani ini. Tani ini. Ya, Katanya nggak dijual tapi? enggak. Enggak. Nah terus hasil dapat uangnya dari mana, Mbak? Ya itu ngarit sapi dijual. Nanti uangnya buat kerja ini tani lagi gitu. Kalau cabai dijual nggak, Mbak? Ya. Dijual cabai ya. Untuk tabungan, warga memelihara sapi yang sewaktu-waktu bisa dijual jika ada kebutuhan uang yang cukup besar dan mendesak. Misalnya, untuk sekolah anak, hajatan, atau pengobatan. Setiap hari secara bergantian dengan sang suami, Ibu Sulastri memberi makan sapi miliknya. Selesai bekerja, Ibu Sulastri kembali pulang ke rumah untuk bersiap-siap pergi ke bidan memeriksakan kandungannya. Saya bersedia menemani. Sang suami kebetulan tidak bisa ikut ke bidan karena harus mengurus sawahnya yang jauh dari rumah. Lokasi bidan terdekat dari Dusun Rapah Ombo sekitar 2,5 jam perjalanan. Untuk keperluan keluar masuk dusun, warga mengandalkan bantuan Pak Budi dan sepeda motornya. Karena tak banyak orang di Dusun Rapah Ombo memiliki sarana transportasi roda 2. Saya pun ikut mendampingi Ibu Sulastri dengan dibonceng oleh Pak Akun. Belum beberapa lama di atas kendaraan, Ibu Sulastri turun dari motor Pak Budi. Ia khawatir dengan kondisi kandungannya jika harus ikut membonceng di jalan yang menanjak dan licin. Jika motor sampai tergelincir, tentunya akan membahayakan. Dari Dusun Rapa Ombo menuju Desa Pejoklitis sebenarnya ada beberapa jalur. Yang tadi dilalui, yang waktu pertama kita lalui itu jalurnya berbatu. Dan untuk yang sekarang lain lagi jalurnya, dia lebih berlumpur. Walaupun lebih dekat tapi lebih ekstrim. Perjalanan dengan ibu hamil tentunya berbeda, tak bisa dipaksakan. Kita tak bisa terus-menerus memacu kendaraan menerabas medan, karena berkaitan dengan keselamatan bayi yang ada dalam kandungan. Jelas, memakan waktu perjalanan jauh lebih lama. Jalur yang kami lalui tak terlalu lebar menembus hutan. Baru duduk sebentar saja di atas motor, Ibu Sulastri terpaksa harus turun kembali. Saya pun ikut turun menemani Ibu Sulastri berjalan kaki.
Untungnya, sudah 2 hari jalan tidak terguyur hujan, jadi tak ada genangan lumpur yang menghambat perjalanan kami. Dirasa aman, kami berdua kembali naik ke atas motor. Belum 30 menit perjalanan, Ibu Sulastri sudah naik turun motor sebanyak 3 kali. Ia nampak kelelahan. Selanjutnya, motor harus melintasi anak sungai. Untungnya, arusnya tidak terlalu besar. Meski begitu, kami tetap waspada. Jalur yang dilalui memang cukup ekstrim. Ya, ini salah satunya kita harus melewati anak sungai baru bisa melanjutkan perjalanan lagi. Tak disangka, sungguh berat perjalanan kami untuk sekedar memeriksa kandungan ke bidan terdekat. Pantas saja, jarang ada ibu hamil di Dusun Rapah Ombo yang secara rutin memeriksakan dirinya ke bidan. Dibandingkan dengan duduk di atas motor, Ibu Sulastri justru lebih banyak turun untuk berjalan kaki. Hal ini tentu saja menguras energinya, apalagi ia sedang hamil tua. Di tengah perjalanan, Ibu Sulastri mengeluhkan perutnya yang terasa tidak enak. Pak Akul dengan sigap langsung melakukan pemeriksaan. Kenapa Mbak tadi Keram. rasanya? Kram. Pasti sih langsung kram. Tapi biasa kayak gini kalau lagi jalan menuju puskesmas ya? Iya. Oh biasa gini ya? Kalau kan ngepil utama ini kok. Dan nggak apa-apa ya Mbak ya? Jalur yang berat dan goncangan di atas kendaraan membuat posisi duduk Ibu Sulastri menjadi tidak nyaman. Akibatnya, ia menderita kram perut. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, melepas lelah. Begitu berat perjuangan ibu hamil untuk bisa memeriksakan dirinya ke bidan terdekat. Pantas saja, banyak warga Dusun Rapah Ombo yang enggan memiliki banyak anak. Dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman di jalan. Sayangnya, jalan menuju bidan terdekat bukan semakin baik, justru lebih parah. Becek dan berlumpur sangat licin untuk dilalui. Ini kita melanjutkan jalan kaki lagi karena jalannya berlumpur, ditambah lagi bebatuan. Nah ini nih yang bikin licin ini, jadi harus hati-hati. Tapi Mbak, Ibu Sulastri kemudian memutuskan untuk melepas sendalnya agar lebih aman, tidak terpeleset. Sementara motor yang kami kendarai terjebak lumpur dan dengan susah payah kami mencoba melewatinya. Jika dihitung-hitung, total ada 8 kali kami turun dari motor dan berjalan kaki sebelum akhirnya sampai di Desa Klitih. Sayangnya, kami datang terlalu siang. Pol Lindes sudah tutup. Ibu Sulastri nampak kecewa. Kami lalu berinisiatif menuju rumah bidan desa. Dan akhirnya, kami menemukan seorang bidan yang bersedia membantu memeriksa kandungan Ibu Sulastri atas nama kemanusiaan. Sayangnya, ia tidak bersedia diliput karena belum memiliki izin praktek resmi.
Miris rasanya melihat kehidupan warga Dusun Rapah Ombo yang tidak memiliki akses pada sarana kesehatan yang layak. Padahal mereka hidup tak jauh dari gemerlapnya kota. Entah sampai kapan mereka mampu bertahan hidup dalam keterbatasan tanpa uluran tangan pihak-pihak yang berwenang. Kalau ada yang melahirkan, ada yang sakit, itu susah.